kesalahan atau tindakan kriminal lainnya yang menyebabkan dana dalam rekening tersebut berkurang atau hilang tanpa izin dari pemilik rekening. Selanjutnya di sini ada definisi pembobolan rekening ATM atau kartu ATM yang jadi pembobolan rekening ATM atau kartu ATM adalah tindakan kriminal yang melibatkan akses jasa dan pencurian uang dari rekening. Tindakan kejahatan ini adalah di mana seseorang secara ilegal mengakses dan mengambil uang dari rekening bank orang lain melalui ATM. Di sini ada penyebabnya. Yang pertama, akibat kelalaian nasabah. Faktor yang pertama yang biasa melatar belakangi adalah adanya kelalaian dari nasabah itu sendiri. Contohnya nasabah memberikan ATM pada pada atau data perbankan yang ia miliki pada orang lain. Bisa juga kalau kita menarik untuk mengambil uang ATM, kita main asal ngasih kode aja, kita tidak tahu dulu itu jahat di belakang kita bagaimana. Yang keduanya ada pemalsuan identitas. Faktor kedua ialah adanya pemalsuan identitas. Contohnya ada orang lain ke bank kemudian memakai identitas orang lain untuk melakukan transaksi atas nama orang lain. Ini juga biasanya kejadian yang pinjol yang dibayar datanya dipermainkan oleh yang meminjamkan. Kata kita ini pencurian faktor ketiga ada pencurian data. Contohnya yang sering kita temui pencurian PIN akibat skimming atau pemasangan kamera di mesin ATM. Yang keempat, kesalahan sistem perbankan. Yang keempat, menurut Google ialah karena adanya kesalahan sistem di perbankan. Contohnya modus-modus yang sudah pernah terjadi di bank sebelum maupun di daerah lain. Jadi mungkin ada tambahan untuk yang pertama itu kesalahan sistem perbankan. Nah jadi faktornya itu tuh karena kesalahan sistem perbankan itu bukan karena masalah pribadi tapi karena emang dari bank itu emang nggak benar atau ada yang salah. Lanjut. Selanjutnya ada dampak dari selain menggunakan resiko pencurian identitas, penipuan dan penggunaan inisial, kebocoran data pribadi perbankan itu dapat mengancamkan kepercayaan nasabah terhadap institusi perbankan dan menyebabkan kerugian reputasi yang signifikan. Ada solusi satu membuat sistem keamanan data yang handal, yang kedua menjaga keamanan masyarakat nanti, yang ketiga melakukan pembinaan dalam skala besar terhadap karyawan, yang keempat menggunakan solusi cloud, yang kelima melakukan audit keamanan secara berkala. Kami membuat ATM yang dimana sering terjadi kemacetan dalam pengambilan uangnya. Kemacetan kayak misalnya Pertama ada modus yang namanya apa namanya? tertutup. Ah, Jadi misalnya kita mau taruh uang nih, terus ternyata tuh kita kan nggak tahu nih kalau misalnya ternyata tuh baru ditutup gitu. Yang kita tahu tuh itu udah masuk uangnya, kan padahal itu belum. Kalau mau ngambil uang jadi ada yang namanya modus mengambil uang di dalam. Terus kalau misalkan kita udah mengambil uang, kita harus tempat mengambil uangnya itu apakah bisa dibuka atau enggak. Dia ada pembuktiannya kalau misalkan kalau itu kadang dilem sama orang lain. Iya, ini sama. Mungkin ada yang Masih bingung tuh. ya. Sebelumnya perwakilan kita saya dari Pak Yosi atau kalian bisa boleh saya bilang Pak. Di sini aku ingin bertanya pertama kepada
sepak bola tuh sebenarnya kayak gimana. Dan yang menurut aku mau nanya lebih ke arah ini kan proyek kita nyari inovasi baru ya atas permasalahan yang ada. Sedangkan tadi kalau proyek tuh sebenarnya tuh lebih ke arah yang emang sudah ada di pasaran rata-rata. Kira-kira apa sih yang bisa membedakan produk solusi tadi dengan bank-bank lainnya gitu loh? Karena bank-bank lainnya kan juga udah melakukan sebuah seminar atau pemberitahuan lewat WhatsApp atau media sosial tentang tadi kan bilang katanya sudah skala yang besar kan untuk solusinya. Nah kalau kalian ini apa yang bisa membedakan dari suatu solusi kalian ini? Karena yang aku lihat tuh nggak ada beda sama sekali. Pertanyaan lain. Oh iya. Aku nyambung pertanyaan sama izin tanya ya. Aku mau tanya, kan ini kan juga katanya kan lumayan banyak juga di bank lain. Apa yang membedakan terus dari segi berita dan berdasarkan pengalaman itu kan bank itu kan gampang kena hack ya, terus kayak uangnya semua kadang hilang segala macam. Kira-kira solusi kalian di apa yang kalian yang masih banyak di database apa yang bakal kalian gunain supaya kalian juga gak gampang ya database apa yang banyak dipakai. Saya menggunakan tentang database yang digunakan untuk menjaga keamanannya. Nah kan di sini aku memberikan poin-poin solusinya itu dalam hal keamanan transaksi sama data-data. Dan saya kan bertanya pasti untuk hal-hal ini modus-modusnya banyak. Kayak misalnya lewat SMS atau apa. Misalnya kalau kita di chat SMS itu memberikan data pribadi dan akhirnya memasukkan data pribadi tersebut karena kita nggak tahu. Akhirnya kan database-nya nggak berguna, terus kata sandi yang diberikan juga nggak berguna. Akhirnya ada kebocoran data sampai penarikan uang yang tidak diinginkan. Solusinya itu apakah ini dengan solusi atau tidak? Bapak aku nggak ada yang nanya. Aku nggak ada yang nanya. Iya, bukan begitu, nih lama-lama aja. Coba balikin uang.